Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini di hari Sabtu ya, tanggal 23 Desember tahun 2023. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kemarin ya kita baru saja menyaksikan satu debat calon wakil presiden ya, dan banyak pengamat ya, tentu ya beberapa orang selalu masih juga bagi orang-orang yang sangat fanatik terhadap para calon wakil presiden ya, apapun yang dinyatakan selalu dipandang hebat ya, mau paslon nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3. Tetapi banyak juga pengamat yang cukup objektif menilai bahwa debat calon wakil presiden kali ini ya terasa kering ya, artinya kurang punya makna yang berarti ya. Nah, kenapa menjadi kurang bermakna dan terlihat biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang baru ya? Tentu bagaimanapun juga kita bisa menilai dari kapasitas dari masing-masing calon ya. Mungkin secara urut ya, calon wakil presiden nomor 1 ya, Bapak Muhaimin Iskandar yang dikenal sebagai Cak Imin atau juga Gus Imin ya. Kekeringan itu ternyata tetap bisa terjadi saja ya, karena kita tahu ya selama ini Cak Imin ini kan menjadi barisan pendukung Presiden Jokowi ya. Jadi baru beberapa bulan saja beliau kemudian berpindah haluan. Nah, tentu ini menjadi nilai tersendiri ya, karena nilai keberaniannya ya untuk berbeda dengan yang lain ya, akhirnya bisa mendampingi menjadi calon wakil presiden ya. Tetapi tetap saja sangat berbeda kapasitasnya ketika calon presiden Anies Baswedan itu berpidato gitu ya. Jadi nilai lebih dari Cak Imin tentu saja adalah keberanian dia untuk keluar dari zona nyaman selama ini gitu ya. Kemudian calon urut nomor 1 ya, bagaimana mau berkualitas ya, dari awal pencalonannya sudah penuh dengan keburukan lah gitu kalau kita bilang gitu ya. Jadi yang mengakibatkan ya pamannya harus lengser dari ketua Mahkamah Konstitusi, dan salah satunya tentu ya karena berkenaan dengan pencalonan ini. Jadi memang seharusnya ya, kalau kita bicara tentang etik ya tidak pas gitu ya kalau tetap dicalonkan. Tapi ya saya tidak tahu perhitungan Bapak Prabowo Subianto untuk meneruskan ini, dan juga bagaimana para partai-partai pendukungnya juga bisa menyetujui ini ya, walaupun persetujuan itu kita tidak tahu apakah betul-betul disetujui atau sebuah keterpaksaan gitu ya. Belum lagi dari statusnya dia sebagai wali kota yang baru beberapa tahun ya, dan juga tidak mengundurkan diri ya. Jadi bagi saya pribadi ya, ini juga menurut saya tidak etis ya, ketika orang mencalonkan diri kemudian jadi wali kota ya, hidup itu pilihan, tetapi tidak boleh kita serakah semuanya mau di
kangkangin kan gitu ya. Kemudian belum lagi blunder-blunder yang terakhir ini ya, entah itu blunder tentang asam sulfat gitu ya. Kemudian yang calon nomor urut 3 dari calon wakil presiden Mahfud MD ya, bagaimanapun juga Mahfud MD juga bagian dari pemerintahan Jokowi saat ini ya. Ini juga yang mengurangi rasa hormat saya sebagai menteri koordinator ya, politik dan keamanan ya. Kenapa tidak mengundurkan diri juga dari sebagai jabatan sebagai menteri. Jadi belum lagi Mahfud MD ini kan menurut saya terlalu banyak kata-kata, tetapi hasilnya kan tidak ada yang nyata gitu ya. Jadi walaupun beberapa orang ya masih bagus lah berani berkata-kata gitu ya, berbeda dengan pemerintah kan gitu ya. Tetapi sampai hari ini dia tidak mengundurkan diri ya, sehingga tentu penyalahgunaan jabatan ini sangat mungkin terjadi gitu ya. Jadi memang tiga-tiganya ini sebenarnya kan dari barisan yang sama gitu ya. Yang memang menurut saya agak sedikit berbeda adalah Caimin ya, karena dengan keberaniannya keluar dari zona nyaman di dalam konteks koalisinya Jokowi gitu ya. Jadi itulah yang menyebabkan terasa debat kemarin ini memang terasa kering ya. Belum lagi juga dari sisi tema debatnya ya, beberapa hal yang tentu saja tidak pas gitu ya. Mahfud MD ini kan harusnya bicara soal hukum ya, jadi tidak bicara soal ekonomi, jadi agak susah gitu ya. Belum lagi nanti juga Caimin ya, jadi banyak hal yang menjadi terasa garing ya. Jadi itulah mungkin pendapat saya tentang kegaringan ya, atau kekeringan dari debat calon wakil presiden ini. Walaupun ini tentu ditunggu-tunggu banyak orang, tetapi memang susah untuk ada kejutan-kejutan ya, karena semuanya dalam konteks bahasa Jawa masih ada rasa ewuh pekewuh ya dengan kekuasaan yang ada pada hari ini ya. Karena bagaimanapun juga ketiga-tiganya selama hampir 10 tahun ini di bawah kekuasaan itu ya, apalagi Gibran yang jelas anak dari seorang presiden. Jadi saya kira memang debat terakhir ini perlu menjadi catatan ya. Jadi bagaimanapun bagusnya ya upaya untuk membuat debat yang bagus, tetapi kalau yang pembicaranya ini ada beban-beban sosial, beban-beban psikologis ya, agak sulit untuk bisa berbicara secara lantang dan tegas gitu ya. Demikian ulasan mengomentari tentang debat calon wakil presiden yang pertama ini, dan soal pilihan ya saya serahkan kepada Anda ya. Tetapi kalau saya ya sebagai pemilih rasional gitu ya, dari semua calon presiden ya memang harus diakui memang tetap Anies yang terbaik gitu ya. Tapi ya soal pilihan kan terserah Anda, karena kalau Anda tidak ingin memilih yang terbaik, karena kan orang punya preferensi masing-masing dan punya kepentingannya masing-masing gitu ya. Saya juga tidak ada iming-iming akan jadi apa, tetapi bagi saya sebagai pemilih rasional ya tetap Anies Baswedan masih yang paling rasional untuk dipilih, bukan kampanye ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.